Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 2 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-18. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa setelah Yesus mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepada aku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kita dengar tadi dalam sabda Tuhan dalam ayat yang ke-14 dikatakan kepada kita, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan di saat ia melihat kenyataan penderitaan. Hati Tuhan yang tergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka yang menderita. Tidak sekedar merasa kasihan, tapi wujud kasihnya dinyatakan dengan berkenan melakukan sesuatu kepada mereka yang menderita. Setidaknya ada 2 bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh tergerak hatinya oleh belas kasihan dan berbuat sesuatu untuk mereka yang menderita. Yang pertama adalah belas kasihnya nyata kepada banyak orang yang mencarinya. Mereka yang datang dengan ragam macam penyakit disembuhkannya. Lalu peristiwa yang kedua adalah ketergerakan hatinya nyata dengan memberi makan kepada orang yang banyak itu hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Melihat banyak orang yang menderita karena lapar, ada tanggapan yang berbeda. Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya memberi mereka makan, akan tetapi para murid mengatakan tidak sanggup karena makanan yang dimiliki hanya sedikit. Tadi mereka mengatakan demikian, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Saudara-saudariku yang terberkati, memang menurut ukuran kita, tanggapan para murid itu lebih masuk akal dan realistis sebab mereka menyadari kekurangan mereka. Meskipun demikian, Tuhan Yesus mengambil makanan yang sedikit itu, dan di tangan Tuhan mukjizat pun terjadi. 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, dan juga hadir di situ perempuan dan anak-anak. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan selalu menghendaki agar kita memiliki sikap yang sama seperti Dia, yaitu mudah tergerak hati untuk melakukan segala sesuatu kepada sesama yang menderita dan kekurangan. Bila kita mau murah hati, maka Tuhan Yesus akan mengejutkan kita dengan berkat-Nya yang tidak terduga. Bantuan
sedikit apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama akan bisa membuka pintu rahmat bagi Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu, bekerja dalam hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas limpah kasih-Mu yang mencukupkan, memelihara dan menopang hidup kami. Hadirnya Tuhan Yesus ke dunia kami meyakinkan kami bahwa Ia adalah Allah yang mudah tergerak hati bila melihat kami menderita. Pandanglah kami saat ini yang sedang berjuang di tengah mengganasnya wabah COVID-19. Di saat sumber daya, kemampuan, dan keterampilan manusiawi kami tak mampu lagi mengatasi pandemi ini, kami yakin bahwa kuasa-Mu bekerja dan nyata dalam tiap perjuangan kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.